gitu. Jadi pasti nih dia lagi dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini loh, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Bisa bilang makanya bego aja tuh Doktif sama NM kurang canggih cari tahu siapa keluarga kita WKWK. Dikira kita kosong. Ampun deh, mereka ini nyenggol adik saya. Ya saya ngamuk lah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini aku punya produk parfum dari by Erika Carlina. Linknya untuk pembeliannya ada di deskripsi. Ini wanginya fresh banget. Ketika yang warna putih kalian suka wangi-wangi fresh, aku saranin warna putih. Tapi kalau kalian suka aroma-aroma yang sangat nyengat, kalian bisa ambil di warna lain ya. Aku juga punya keripik pisang, ada FKR Crunchy ukuran besar, sedang, dan kecil ya. Mari kita bahas. Kali ini kita bakal ngebahas Lucinta Luna yang membongkar adanya kejanggalan dari kasusnya Nikita Mirzani. Bahkan di postingannya ada sebuah rekaman dan chattingan. Apakah itu? Mari kita bahas secara lengkap. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Kita bisa lihat dari akun Lucinta Luna. Nah, di sini ada postingan dari Nikita Mirzani yang pertama ya. Captionnya, Lucinta Luna menulis Bismillahirrahmanirrahim, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, jadi pasti nih dia lagi dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini loh, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udah lah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya sih. Karena dia, kuatin itu aja Adis. Iya. Kuatin Adis, support dia biar dia inilah apa namanya, Beda kuat. dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena dia takut dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksa kita jagain neng, kata aku, hakimnya, jaksanya, paling yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Iya. Aja kata aku tuh gitu. Jadi pasti nih dia lagi dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini loh, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia Ya, ini dia hasil dari rekaman Nikita Mirzani. Ada kata kunci bintang 1, petinggi, jaksa, itu udah dikunci. Yang maksudnya apa nih? Ya, dalam arti dikunci ini. Yuk kita bahas di komentar. Bingung suara siapa nih? Netizen jawab, itu suara si Henny Sagara. Ini dia, siapa Henny Sagara? Sosok diduga sebagai mafia skincare, etiket biru, circle pertemanannya tak main-main. Wow, yang diduga, ini masih dugaan ya teman-teman. Kalau petinggi-petingginya udah kita kunci, berarti kenceng bener duitnya buat beli kuncinya ya. Ya, wow, lawan Nikita Mirzani ternyata tidak hanya sosok Dr. Reza Gladys dan Sheila Sauki ya, dan FS, tapi ada dugaan Henny Sagara. Ini lawan yang cukup sulit buat dihadapi ya, karena uang mereka bakal bersatu di situ ya. Sayang, Ami bebas. Ami itu bukan seorang pembunuh, bukan seorang penjahat, bukan seorang gembong, bukan seorang teroris. Tapi kenapa diperlakukan seperti ini, balik-balik bangun?
nangis guys Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kan punya anak-anak ya. Dulu inget banget nih masalah Loli, dia ngejar-ngejar berusaha biar bisa kumpul bareng. Ketika Loli sudah di tangan dia yang menjauh dari Loli. Soalnya dia harus ditahan. Ya udah kita baca caption dari Lucinta Luna. Sidang hari ini ricuh dan gak adil. Ami berbicara dipotong-potong oleh JPU dan hakim mengabulkan permintaan JPU. Ketika Ami Nikita Mirzani berbicara kepada Yang Mulia untuk diputarkan flash di sebarang bukti, tapi Yang Mulia yang terhormat dan JPU menolaknya. Selamat datang di negeri Konoha. RIP Sila 5 Pancasila. Lihatlah Bapak Hakim Yang Mulia dan JPU, apa tidak ada rasa belah kasih antara pertemuan ibu dan anak kandung sendiri. Oke, mungkin saya akan tampilkan videonya. Salah satu di mana kesaksian Doktif yang dipotong-potong. Jaksa selalu memotong bicara dari Doktif. Ini Doktif memberi kesaksian sampai Nikita Mirzani marah nih. Ini harusnya sadar diri, gitu, bukan tambah menyerang. Tapi dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tunggu Yang Mulia, penasehat hukum, Biarkan dia bicara dulu loh, jangan bikin potongan untuk menguntungkan JPU. Jangan begitu dong. JPU kok maunya yang menguntungkan JPU sendiri, biarin Doktif ini bicara. Ini harus fair, di sidang ini harus fair. Diam. Yang Mulia agar terdakwa bersikap sopan di persidangan. JPU juga harus netral. JPU itu netral. JPU harus netral. Ini bisa diam nggak ini? Bisa diam JPU nggak? harus netral. Dengerin Doktif bicara. Jangan cuma menguntungkan diri sendiri. Ini kalau nggak bisa diatur ya, kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong diam semua ya, tolong diam. Tolong diam. Ya. Silahkan saksi ya, begitu ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Penuntut umum terdakwa. Itulah sifat Nikita Mirzani ya, tegas. Siapapun dilawan, hakim pun ya. Bisa diam nggak Nikita Mirzani? Lihat tuh JPU dipotong-potong, kelihatan nggak netralnya. Ini kenapa JPU-nya nggak diganti-ganti ya? Kan JPU banyak nggak sih? Nggak cuma mereka aja. Yo guys, kita lihat komentar aja. Aku syok pas ngelihat tok Kak Lucinta Luna. Kalau Lucinta Luna lagi ngesepil dalang. Ya, nanti kita lihat dalangnya siapa. Next, memang jawaban Doktif belum terjawab dari pertanyaan JPU, tapi sayang belum dijelaskan sama saksi JPU, motong jadi ricuh. Ada bener juga NM ya, karena mau bagaimanapun kalau kesaksiannya nggak lengkap ya maka jawabannya bakal mengarah apa yang JPU mau nih. Kayak bisa terarah misalnya iya atau tidak ya, tapi kita nggak tahu nih alasan iyanya itu apa. Ada banyak unsurnya di situ, iyanya tidaknya itu kita harus dengerin ya. Oke, jadi di Instagram aku dapat salah satu bukti. Slide 1 sampai habis baca baik-baik, pelan-pelan dan dicerna ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ami, suara isi flash di situ adalah dari Ibu Dewi, kakaknya bapaknya Dr. Mufid. Kita lihat di sini. Silvi, kenal sama ini enggak? Seminar Partisimita.
kenal. Kenapa emang kok? Siapa ini? Kenapa emang? Mbak ini DM hajar terus si NM. Mana DM-nya? Si NM naikin bukan? Tapi followan sama Dr. Reza dan Dr. Mufid. Iya mbak, ini gak suka sama NM. Iya keluarganya Dr. Mufid. Dr. Mufid itu yang mana ya guys? Aku agak lupa deh. Oh, Dr. Mufid ini suaminya Dr. Reza Gladys. Oke. Iya keluarganya Dr. Mufid Bu Dewi. Oh pantes. WK. Desi follow aku WK DM nggak? Oke deh aku follow back WK. Cus setelah follow back aku kira DC ini bacanya DC pura-pura jadi kenalan Dr. Reza WK. Enggak anjay, WK keluarganya WK iya approve. Capcus hahaha. Seminar Pertasmita Desu Minar hajar terus duta Intel, saya kakaknya Dr. Mufid greget lihat NM. Hai Mbak Suminar, salam kenal ya, salam kenal juga. Ditambah lagi Nata pernah disuap ditutup mulutnya oleh DRG. Kak Fit udah tanyakan ke Silvi, pasti sudah dong ya. I have. Nata belajar dari kasus ini. Rekaman suara aja bisa buat Niki dan Mail masuk, apalagi rekaman yang Nata punya. Halo, selamat siang Kak. Dengan Silvi manajer Glavidisya. Kak, kemarin kita ada janji mau ketemu sama kakaknya tanggal 5 dan diminta menghubungin kakak. Untuk waktu dan tempatnya di mana ya Kak? Malam Mbak, besok saya infokan ya Mbak. Oh ini Bang Fahmi ya, sekarang masuk ke Bang Fahmi. Mbak Dewi kakaknya nih dokter siapa lagi nih? Ada muncul sosok Mbak Dewi nih. Mbak Dewi ini siapa lagi nih? Nah, besok terus diurus kok. Mereka aja lagi tebar amunisi terus. Salah sasaran mereka itu. Intinya, mereka sendiri kaget bisa tembus pelaporan aja bikin mereka merinding. Jangan harap bisa tembus ke kejaksaan dan lain-lain. Dulu oke lah, karena nggak urusan sama keluarga saya, tapi untuk saat ini enak aja. Saya juga kaget gitu nih, Nikita Mirzani secepat itu pelaporannya. Biasanya sebuah kasus atas pelaporan ya teman-teman itu bisa sampai berbulan-bulan, cuma Nikita Mirzani cepet banget ya. Contoh deh, kita bercermin dari kasusnya si Fadel nih yang lama banget naiknya kan. Ini Nikita Mirzani langsung guys, bahkan nggak bisa dikasih jarak undur gitu ya, ngaret aja nggak bisa, dikejar-kejar terus. Kayak ada keanehan ya. Ini Bang Fahmi kayak nanya lagi, semua kirim ya. Kalau di WA cuma kedua itu aja Bang, nggak ada yang lain lagi. Yang di DM Instagram udah aku capture dan kirim ke abang semua ya. Suminar, tapi nama saya jangan di up ya, karena suami saya pejabat bintang juga. Oke Mbak, siap. Kakak ibu saya itu dulu Kabintelkam dan adik suami saya itu Wakabitelkam. Kami keluarga panggap. Pak D saya WKWK belum RI 1 kalau diungkap. Makanya bego aja tuh Doktif sama NM kurang canggih. Cari tahu siapa keluarga kita WKWK. Dikira kita kosong. Ampun deh mereka ini nyenggol adik saya. Ya saya ngamuk lah. Kalau aku udah tahu lama sih Mbak keluarga Dr. Mufid, tapi aku silent, nggak mau heboh. Haha pintar. Ini suara flash. Di sini adalah suara asli dari Ibu Dewi, kakaknya bapaknya Dr. Mufid. Oh, jadi suara tadi itu suara Dewi, Ibu Dewi. Oh, gitu. Bukan suara Heni sih. Segara seujon aja netizen ini ya. Kalau dari klarifikasi Luna itu suaranya Ibu Dewi, kakak bapaknya Dr. Mufid. Tapi bener sih, kemarin kita denger di podcastnya Atta Halilintar, bukan di podcast, di salah satu vlognya, mungkin video yang terbaru yang ini, mereka mengungkapkan bahwa keluarganya suaminya Dr. Reza Gladys ini pernah ikut nyalon masuk politik lah ya, cuma nggak tembus gitu. Nah ini ada kemungkinan tahun itu nggak tembus, tahun selanjutnya dia tembus. Oh, makanya kuat gitu ya. Ngeri. Di saat Doktif memberikan kesaksian, hakimnya malah tidur. Mereka berdua langsung berusaha menemui Doktif di rumah melalui Pak Ali. Gitu. Tetapi setelah 1 hari dia mau wajar, manusia capek gitu kan. Ini yang tidur kalau nggak salah ini hakim ketua loh. Yang serius malah hakim anggota. Ada di kasus penting ya. Soalnya gini, ketika dia salah menentukan, ini kasihan banget. Contoh NM, gak didengerin deh kesaksian tersebut, terus dia salah mengetok palu. Beratnya hakim kan di situ kan, salah mengetok palu,
Kasian dong Nikita Mirzani gara-gara hakimnya tertidur bisa dihukum bertahun-tahun. Tapi kok bisa ya ngantuk gitu ya? Bukannya ricuh ya di sana? Kalau ricuh kayak kita nonton makin semangat gak sih dengerinnya? Hakim juga harusnya makin serius gak sih dengerinnya? Yuk kita lihat deh komentar-komentar netizen saat video ini di-up di sosial media nih. Percuma juga kalian ngetek Gerindra juga matanya udah mulai merem. Cuma baca loh admin Gerindra, cuma baca. Hotman Paris tumben gak bisa bantu persidangannya Niki. Kemarin dia ya, bukannya mereka sahabat ya. Kayaknya nggak mau deh masalah ricuh kayak gini ya. Next. Sidangnya Api Nikita Mirzani dalam ruangan kebanyakan diisi sama polisi. Ada apa nih? Sepertinya dijaga ketat. Nonton semua polisi ya? Ya? Tolong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A yang nonton semua polisi, ada apa ya? Apakah di dalam ada siapa? Ini kenapa versi Nikita Mirzani malah nggak bisa nonton nih? Ya? Versi Nikita Mirzani malah nggak bisa nonton, di dalam semua ada polisi. Saya mau bertanya, ada apa? Ada apa ya? Ada apa? Kenapa kalian bisa jaga sini? Kami emang pakai senjata? Hah? Emang kalian pakai senjata? Kenapa semua polisi? Ada berapa lapisan? Gak usah power-poweran deh. Kamu tahu saya dari mana? Tahu dari mana? Saya mau tanya. Kenapa polisi semua? Kenapa polisi semua di dalam? Ini kenapa? Siapa sih teriak balik-balik babu? Tapi emang seserem ini ya polisi semua guys. Mungkin biar gak ricuh kalau kita berpikir positif ya, karena fansnya Nikita Mirzani banyak di sana, jadi biar persidangan berjalan secara kondusif gitu kan. Karena banyak banget beredar JPU ini dibayar, disuap. Jadi ketika JPU nanti ngomong diteriakin kan makin gak kondusif kan. Itu mungkin alasannya. Ini ada video apalagi ini viral juga nih. Bu, santai aja Bu, bukan kasus pembunuhan Bu. Hei, aku berbuat bersalah, woi. Iya sih. Bukan pembunuhan, bukan korupsi kan Niki. Oh, dibutuhkan banget sih. Tolong jaga hak asasi manusianya, tolong Bu, jaga hak asasi manusia. Jangan melanggar HAM dong. Tapi di sisi lain, ini ada banget netizen yang hujat nih. Lu nggak bisa ketemu anak lu karena ulah lu Nikita Mirzani ya. Gimana statement teman-teman setelah banyak lihat video, banyaknya bongkar apakah bukti ini valid atau tidak? Saya juga tidak berani mengkonfirmasi. Tapi di sini saya berani statement ini masih dugaan, dan dimana jaksa melakukan tindakan hal yang aneh juga. Yang terakhir nih yang aneh, kenapa kok JPU bisa merekam nih ya? Nih. Iya, rekam terus Bu JPU. Baru kali ini. Ya, memang kalian aja ya yang penonton ambil keuntungan di persidangan ini. Terima tawaran, keranjang kuning ya kan. Jadi merasa besar kepala, Marijan ya kan, seperti sedang syuting di persidangan. Udah ditunjuk-tunjuk nih kita Mirzani nih. Seorang JPU loh, gerekam loh. Itu Bu. Ya, syuting terus. Iya. Buat story kali ya. Ini guys lagi sidang Nikita Mirzani yang bilang saya menyi-menyi. Bercanda. Yuk lanjut. Kita terakhir seperti biasa ya guys, baca komentar dari netizen ya. Yang pertama di sini ada Kapopeng Cemarat 7830. Kenapa Begeng dibully Nikmir terus? 1. Flexing hidup mewah. 2. Jual barang tanpa BPOM padahal dia dokter. 3. Treatment yang bukan barang produksinya dan bukan BPOM. 4. Berbohong riwayat keluarga di channel Atta dan Bang Densu. Next dari Nabila 0205. Netizen waras yang punya hati nurani pasti dukung Nikmir di sini. Apalagi pas tahu hakim dan jaksa disuap pihak RG. Wih, makin ngedukung Nikmir melawan kejahatan oknum institusi hukum. Cici Bogres H4Q. Cuma baca komentar. Aduh, yaudah guys, kayak gini aja updatean yang lagi viral ya. Dan kira-kira
siapakah sosok Dewi yang dimaksud ini yang dibongkar oleh Lucinta Luna. Jadi saya penasaran. Jadi suaminya Dr. Reza Gladys ini nggak pernah muncul ke media, ternyata dia membantu melindungi guys ya. Ya ini makin menarik ketika kasusnya kita ikutin. Tapi kalau teman-teman ada request kasus apa lagi silahkan di komen aja. Saya undur diri dulu kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.